Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Perkenalkan, namaku Rizky Azari Amanah dari Prodi PAI 5A. Biasanya orang memanggilku dengan sebutan Kak Rizky. Oke teman-teman, kakak akan memberikan beberapa tips atau cara bijak menggunakan smartphone atau gadget di era pandemi COVID-19. Pasti semua pada penasaran kan? Jom, pantengin terus sampai habis videonya. Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun kian pesat, terutama dalam teknologi komunikasi. Dalam dekade terakhir, ada banyak inovasi yang hadir untuk mempermudah jalinan komunikasi. Banyak aplikasi berbasis fitur internet yang bisa dijalankan di smartphone, seperti browser, game online, email, sosial media, dan masih banyak yang lainnya. Saat ini, sebagian remaja menggunakan smartphone sebagai media komunikasi. Smartphone menjadi barang penting dan harus dibawa kemanapun. Remaja yang secara psikologis masih labil dan mencari jati diri, senang dengan menunjukkan eksistensi di sosial media. Anggapan katrol ketika tidak memiliki akun sosial media, nampaknya sudah menjadi budaya yang lumrah di kalangan remaja. Menulis status mulai dari kegiatan sehari-hari hingga curahan isi hati menjadi rutinitas harian. Sudah menjadi hal yang lazim saat media sosial menjadi tempat curhat bagi para penggunanya. Hal ini menjadikan para remaja senang hidup dalam dunia maya dibanding dunia nyata. Selain itu, smartphone juga beresiko menurunkan daya konsentrasi penggunanya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. David W. Goodman, smartphone memiliki karakter yang mampu membuat penggunanya melakukan sejumlah hal dalam waktu bersamaan atau multitasking. Hal ini cenderung membuat seseorang kesulitan menyerap informasi karena fokus yang mudah beralih dari satu hal ke hal lainnya. Pengurangan penggunaan aplikasi yang tidak penting juga menjadi salah satu alternatif yang baik. Bersikap bijak terhadap perkembangan teknologi dapat menjadi solusi dalam mengurangi sederet dampak negatifnya, mulai dari diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Nah, itu loh dampak buruk dari gadget. Teman-teman udah tahu kan? Ternyata teman-teman, gadget tidak hanya memiliki dampak negatif, tetapi ada juga dampak positif. Seperti yang terjadi di seluruh dunia sekarang. Semua dunia mengalami pandemi atau dilanda wabah virus corona. Maka mereka menggunakan gadget dalam aktivitasnya sehari-hari dengan diam di rumah. Diam di rumah berarti mengisolasi diri sendiri dan keluarga secara mandiri dari penyebaran virus corona yang setiap hari jumlah korbannya terus meningkat. Diam di rumah bertujuan untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona dan mendukung upaya pemerintah untuk menghentikan penyebaran COVID-19 agar jumlah korban yang terinfeksi berkurang. Untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran virus corona, ada baiknya sebelum beraktivitas dan sesudah beraktivitas kita harus mencuci tangan dengan sabun. Mau? Kakak kasih tahu ya cara untuk mencuci tangan dengan benar. Yuk ikuti. Pertama kita ambil sabun, gosok perlahan, lalu punggung, lalu sela-sela jari, tangkai jari. Pakai jempol, pakai perasaan juga. Ya seperti itu. Lalu dicuci pakai air dan selesai. Dampak positif dari gadget. Di musim pandemi ini, gadget berfungsi untuk mempermudah berkomunikasi. Yang kedua, di masa pandemi COVID-19 ini, gadget digunakan sebagai alat kegiatan belajar dan mengajar seperti Zoom, Google Meeting, Classroom, dan lain-lain. Beberapa tips dari kakak, bagaimana sih cara bijak dan sehat menggunakan gadget? Yang pertama, kita harus membatasi diri kita sendiri. Yang kedua, jangan main gadget sebelum tidur karena untuk kesehatan kita. Yang ketiga, jangan terlalu banyak menunduk saat mengoperasikan smartphone. Yang keempat, kita harus menikmati momen bersama keluarga, bersama teman-teman, bersama teman sebaya, dan lain sebagainya. Yang kelima, kita harus memanfaatkan
gadget pada waktu senggang dan memanfaatkan sesuai porsi dan kebutuhan. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat kakak sampaikan. Lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, dadah, sampai jumpa lagi.